Oke, ketemu lagi kita di channel Melek Masa Depan dan kali ini di video kedua gua akan bahas tentang reksadana obligasi ya guys, masih di aplikasi yang sama yaitu di aplikasi Bibit dan langsung aja kita ke reksadana obligasi. Tapi sebelumnya gua sarankan dulu ya guys buat kalian yang ingin berinvestasi, tentukan dulu tujuan dari investasi kalian. Misal jika kalian punya tujuan untuk traveling tahun depan atau kalian ingin membeli sesuatu di tahun depan gitu kan. Nah, itu termasuk investasi jangka pendek. Jika investasi kalian jangka pendek yaitu 1 sampai 2 tahun, saya sarankan untuk hasil yang lebih maksimal bisa kalian investasikan di reksadana pasar uang. Dan saya rekomendasikan banget untuk kalian diinvestasikan RDPU ini ke RDPU ini dengan expense ratio yang kecil ya guys, yaitu bisa di BNI Asset Manajemen Dana Liquid seperti ini ya. Itu expense ratio-nya 0,48%. Expense ratio itu apa sih? Expense ratio sendiri adalah biaya ya guys, biaya pengeluaran dari manajer investasi tersebut. Contoh biaya listrik, biaya makan siang dan lain-lain lah pokoknya ya guys. Nah, biaya itu yang akan dibebankan kepada kita. Semakin kecil biaya yang dibebankan itu semakin ahli manajer investasi tersebut mengelola dana kita. Contoh ada Sukir Invest syariah money market fund seperti ini ya, ada 0,56 expense ratio-nya. Itu saya rekomendasikan banget yang paling kecil. Tentu dengan return yang ya lumayan tinggi lah pastinya ya, biar nggak kemakan-makan banget gitu. Nah, itu tujuan investasi kalian untuk jangka pendek. Dan untuk investasi yang jangka menengah yaitu 3 sampai 5 tahun. Contoh mau nikah 3 sampai 5 tahun lagi ya kan, ditabung. Kalau tabung di tabungan biasa itu akan tergerus inflasi guys. Jadi tabungnya di reksadana saja. Itu yang paling tepat udah menurut saya. Karena ini kalau obligasi sendiri kita belinya harus ada minimalnya, minimal 1 juta atau 10 juta seperti SBR 10 ya yang baru terbit kemarin 21 Juni. Itu surat berharga negara retail itu minimal pembeliannya 1 juta ya guys. Sedangkan di reksadana obligasi sendiri di Bibit itu minimal pembeliannya ada yang 100.000 saja. Bahkan majoris sukuk negara Indonesia ini minimal pembelian 10.000 tuh guys. Nah, itu dia keuntungan dari investasi reksadana obligasi. Oke, langsung aja saya ambil contoh. Saya sendiri menggunakan atau berinvestasi di reksadana obligasi ini pada produk Sukuk Invest Bond Fund guys. Nah, ini dia. Ini salah satu investasi saya, tempat investasi saya maksudnya. Nah, di sini kita lihat ya grafiknya itu cenderung ada fluktuasi, ada turun naiknya guys tuh. Namun dia cenderung naik gitu. Nah, ini tentu saja sangat menguntungkan jika kita berinvestasinya dalam jangka waktu menengah, minimal 3 tahun ya. Saya sangat menganjurkan itu 3 tahun. Kita lihat. Nah, ini di grafik selama 3 tahun ya guys, Sukuk Invest Bond Fund. Nah, dalam 3 tahun itu returnnya dia sendiri 32,65%. Jadi artinya per tahun sekitar ya 10% lebih ya guys, hampir 11% lah ya. Nah, di situ dia. Jadi saya sarankan sendiri, saya sangat sarankan untuk Anda, untuk kalian semua, tentukan dulu tujuan investasi kalian untuk berapa lama. Karena ini bukan produk reksadana ini bukan produk untuk tempat sebagai mencari penghasilan tambahan, bukan. Jadi sebagai tempat tujuan investasi, tujuan keuangan kalian maksud saya ya. Tujuan keuangan kalian tuh 5 tahun ke depan, misal mau beli mobil, mau beli rumah. Nah, uangnya bisa kalian simpen dulu, cicil dulu di reksadana ini daripada kalian cicil di rumahnya langsung.
gitu. Sama-sama ada bunganya gitu. Cuma bunganya yang di rumah kita bayar, kalau yang di reksadana kita dibayar bunganya kayak gitu guys. Oke, dalam reksadana obligasi sendiri itu ada drawdown ya. Drawdown ini sendiri adalah penurunan tertinggi selama 3 tahun nih. Kita lihat yang 3 tahun. Penurunan tertingginya tuh di sini guys. Nih dari titik ini ke titik terendahnya. Nah, itu sekitar 7,74% ya. Expense ratio-nya sendiri ini tergolong rendah ya, 1,4%. Ada yang lebih rendah lagi. Namun ini sangat masuk kategori saya. Jadi kita milih reksadana itu semacam milih jodoh ya, cocok-cocokan. Jadi kalian pilih reksadana kalian sendiri yang mana kalian merasa cocok, ya kalian tempatkan saja dana kalian di produk investasi tersebut kayak gitu guys. Ya sama seperti reksadana pasar uang, ini termasuk bukan sama ya, agak beda maksud saya, termasuk resiko yang sedang ya guys. Jadi penurunannya tidak terlalu tajam, kenaikannya juga tidak terlalu tajam. Jadi lumayan stabil ya di sini kalau kita berinvestasi di reksadana obligasi. Total dana kelolaannya sendiri ada sekitar 623 miliar. Masih di Sukor Asset Management, manajer investasinya, dan di sini HSBC Indonesia sebagai bank kustodiannya dan bank penampung adalah Bank BCA. Nah ini dia, ada obligasinya, jenis-jenis obligasi. Dana kita dikelola oleh manajer investasi pada obligasi yang tertera di sini ya guys. Simple sekali, sangat simple, karena kita tidak perlu pandai atau ahli dalam mengelola aset keuangan. Kita cukup percayakan pada manajer investasi saja guys. Gitu dia. Dari reksadana tuh kayak gitu intinya tuh. Sangat simpel ya, sangat mudah sekali. So, saya sarankan buat kalian sejak dini berinvestasilah. Tentukan tujuan keuangan kalian agar nanti tidak menyesal guys ya. Kalau tujuan keuangan saya sih pensiun sedini mungkin. Jadi di sini saya sudah set dana pensiun ya guys. Tuh, dana pensiun. Oh, belum saya pindahin nih reksadananya, tapi di peternakan uang. Peternakan uang sendiri merupakan doa ya, supaya saya mempunyai peternakan uang nantinya bisa menghasilkan terus gitu. Oke, sekian dari saya.